Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Andriani. Saya akan bercerita tentang P3K dalam Pramuka. Nah, teman-teman, sebelum saya bercerita tentang P3K dalam Pramuka, sebaiknya teman-teman klik subscribe dulu ya, agar teman-teman bisa tahu video terbaru dari saya. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu P3K? Jadi, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi, P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna. Nah, P3K ini berupa pertolongan yang dilakukan oleh petugas P3K atau orang yang pertama melihat korban. Nah, teman-teman, ternyata P3K ini mempunyai tujuan loh. Ada yang tahu? Jadi, P3K ini tujuannya antara lain, yang pertama, mencegah kematian. Kedua, mencegah cacat yang lebih berat. Ketiga, mencegah infeksi. Keempat, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Teman, P3K ini selain mempunyai tujuan, juga mempunyai prinsip, antara lain bersikap tenang atau jangan panik. Yang kedua, gerakan mata dengan jeli. Yang ketiga, perhatikan keadaan di sekitar kecelakaan. Yang keempat, perhatikan keadaan penderita. Yang kelima, periksa pernafasan korban. Yang keenam, periksa nadi atau denyut jantung korban. Nah, jadi dalam P3K itu prinsipnya sangat penting. Jadi ketika kita menolong korban dalam kecelakaan itu tidak gegabah. Nah, teman-teman, di sini saya mempunyai contoh kotak P3K. Jadi seperti ini ya kotaknya. Kebetulan di kotak ini isinya tidak terlalu lengkap, jadi hanya ada beberapa saja. Di sini yang pertama ada kapas. Kapas ini fungsinya untuk membersihkan luka. Kemudian yang kedua ada Rivanol. Rivanol ini gunanya untuk mencuci luka yang kotor. Kemudian yang ketiga ada amonia. Amonia ini berfungsi untuk membangunkan orang pingsan. Yang selanjutnya ada sabun. Nah, sabunnya kecil ya teman-teman. Jadi fungsi sabun ini untuk membersihkan luka atau mencuci luka. Kemudian ada salap. Salap ini untuk luka bakar ya teman-teman. Kemudian di sini ada kain segitiga. Kain segitiga ini fungsinya untuk menutup luka atau menggendong tangan ketika cedera. Kemudian ada peniti. Peniti ini fungsinya untuk pengikat. Jadi untuk mengikatkan kain segitiga ini ya teman-teman. Kemudian ada pipa plastik. Pipa plastik ini fungsinya juga sebagai pengikat. Nah, karena di kotak P3K ini tidak lengkap ya teman-teman, jadi dalam kotak P3K yang lengkap itu ada kasa steril yang fungsinya untuk menutup luka yang telah dibersihkan. Kemudian ada perban sebagai bantalan menghentikan luka pendarahan. Yang selanjutnya ada plaster. Plaster ini untuk merekatkan luka yang telah ditutupi kain atau perban. Kemudian ada plaster cepat. Plaster cepat ini untuk menutupi luka yang kecil. Kemudian ada gunting. Gunting ini berfungsi sebagai menggunting perban dan lain-lainnya. Ada sarung tangan yang fungsinya untuk melindungi tangan petugas P3K. Kemudian ada masker untuk melindungi pernafasan
Kemudian ada pinset. Pinset ini fungsinya untuk mengambil kotoran atau mengambil alat steril. Kemudian ada lampu senter untuk memperjelas atau melihat luka. Kemudian ada kantong plastik sebagai tempat penampung bekas-bekas perawatan luka. Kemudian ada larutan salin yang berfungsi sebagai membersihkan luka. Kemudian ada povidone sebagai mengobati luka tersayat. Yang terakhir itu ada alkohol yang berfungsi sebagai antiseptik luka. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan daripada isi kotak P3K ya. Nah selain P3K obat-obatan tadi, di sini juga ada P3K yang alami yang wajib ada di rumah kalian. Apa saja sih P3K yang alami itu yang wajib ada di rumah kalian? Nah, jadi untuk P3K alami yang ada di rumah itu yang wajib ada di rumah antara lain adalah jahe. Jadi tanaman jahe itu merupakan P3K alami. Nah, tanaman jahe ini berfungsi untuk mengatasi mual, muntah, dan sakit kepala. Selain jahe, jadi ada tanaman kunyit. Nah, tanaman kunyit ini memiliki fungsi atau berperan sebagai memperkuat sistem imun tubuh. Nah, selain itu ada tanaman kayu manis. Jadi, kayu manis ini berfungsi untuk mengobati gangguan pencernaan dan kembung pada perut. Yang selanjutnya ada madu. Nah, siapa sih yang nggak tahu madu? Ya, madu itu dihasilkan dari lebah. Jadi, madu ini mempunyai manfaat ya teman-teman. Salah satunya membantu meredakan pada luka bakar. Kemudian tanaman yang satu ini sering dijadikan sebagai bumbu dapur, yaitu bawang. Nah, bawang ini sendiri mempunyai manfaat, yaitu mengurangi rasa sakit akibat luka bakar. Nah, yang selanjutnya ada teh hijau. Teh hijau ini digunakan untuk menyembuhkan mata yang bengkak. Nah, jadi teman-teman, kalau matanya sering bengkak itu bisa menggunakan obat alami, yaitu menggunakan teh hijau. Nah, kalau untuk tanaman yang satu ini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, yaitu tanaman lidah buaya. Tahu kan lidah buaya? Yaitu sebagai tanaman hias juga. Jadi lidah buaya itu selain sebagai tanaman hias juga bisa dijadikan P3K alami, yaitu berfungsi untuk meredakan luka bakar ringan. Nah, kandungan lidah buaya yang dingin ini bisa untuk meredakan luka bakar ya teman-teman. Jadi bisa meringankan panas pada luka bakar tersebut. Nah, teman-teman, jadi itu tadi ya penjelasan mengenai P3K dalam pramuka. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.